Assalamualaikum Pak Dali, bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Sepertinya Bapak kurang bersemangat ya hari ini. Tadi Bapak menelpon saya ya. Ada masalah apa ya Pak? Iya, Pak. Saya sedikit cemas soal kedisiplinan anak di kelas 85. Minggu-minggu ini mereka sering terlambat ke sekolah. Padahal saya sudah sering menasihati agar tidak terlambat ke sekolah. Untuk itu saya mencari Bapak. Saya minta bantuan, Pak. Apakah Pak Darno punya waktu untuk mendengarkan saya? Tentu Pak, tentu ada Pak. Saya sangat senang mendengarkan cerita Bapak. Kebetulan hari ini juga saya punya kesempatan yang banyak Pak. Kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak bicarakan pada kesempatan kita kali ini? Iya, Pak. Saya kebetulan wali kelas. Jadi, saya ingin menceritakan siswa saya yang biasanya kurang disiplin ketika masuk sekolah, Pak. Terus, apa yang ingin Bapak dapatkan pada percakapan kita sore ini, Pak? Iya, Pak. Saya berharap pembicaraan kita ini dapat menghasilkan solusi terbaik sehingga anak-anak tetap disiplin dan bersemangat pergi ke sekolah tepat waktu. Oh, seperti itu ya. Menurut Iya, Pak. Bapak, jika diberi skala 1 sampai 10, posisi siswa Bapak berada pada angka berapa sering terlambat? Ya, jika diberi rentang skala bisa 5 sampai 6, Pak. Baik Pak, Bapak memiliki keinginan apa terhadap siswanya? Maksudnya mau siswa yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, saya inginkan bagaimana menanamkan nilai-nilai terpuji bagi siswa, memperbaiki perilaku yang buruk menjadi benar, dan selalu menjelaskan apa yang harus dan tidak harus dilakukan, Pak. Lalu, apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang menjadi kekuatan saya diantaranya, saya ingin selalu memberikan contoh yang nyata dalam kedisiplinan dengan cara saya hadir lebih awal dan mengecek kehadiran mereka di awal waktu. Wah, luar biasa ya. Apakah adakah hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, ada, Pak. Hambatan yang saya alami setiap siswa yang terlambat karena diantaranya adalah karena faktor motivasi diri yang rendah, manajemen waktu yang kurang baik, faktor keluarga, faktor lingkungan juga yang mendukung, dan anak-anak sering main game hingga larut malam, dan juga pengaruh teman sebaya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Lalu, bagaimana strategi Bapak untuk melakukan itu? Strategi yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswa agar tidak boleh terlambat. Jika anak-anak ini terlambat, maka harus terima konsekuensinya dengan cara saya beri peringatan secara halus untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saya akan berhenti melabeli siswa dengan jakde atau negatif, tetapi membangun motivasi dan semangat yang tinggi untuk semangat terus ke sekolah tepat waktu sesuai dengan tata tertib sekolah, Pak. Oh, baik sekali, Pak ya. Kira-kira, Pak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya butuh waktu kurang lebih 1 bulan ke depan untuk menerapkan kedisiplinan mereka untuk hadir di sekolah, Pak. Baik, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang telah dibuat, Pak? Saya selalu menjaga dan terus mengingatkan siswa tentang pentingnya kedisiplinan diri mulai dari usia dini agar mereka terbiasa hingga menjadi orang yang sukses di masa akan datang, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Terus siapa, Pak, yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, komitmen yang saya bangun tentunya dengan warga sekolah, diantaranya Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah saya, pihak kesiswaan,
guru BK, dan juga guru piket, Pak. Wah, rencananya Pak sudah sangat bagus. Nanti kita bertemu lagi bulan depan untuk mengetahui sejauh mana rencana Bapak sudah terlaksana dan bagaimana tingkat keberhasilan Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak tadi. Semoga sukses ya Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak. Akhirnya saya dapat menemukan gagasan baru dalam masalah ini. Alhamdulillah. Baiklah Pak Dali. Semoga ke depan jika ada masalah lagi kita sering kembali ya. Terima kasih banyak, Pak Darno. Ya, sama-sama Pak Dali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita akan mensupervisi aktivitas coaching hari ini ya. Jadi yang pertama mungkin dari saya Bu Anita ya, sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan memperhatikan alur Tirta, sudah berusaha untuk hadir penuh mendengarkan coach ya. Jadi untuk itu saja catatan dari saya ya. Mungkin cukup Pak Dali. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Darno? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Kira-kira Bapak ingin mendapatkan apa dari sesi percakapan ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi dalam kelas. Bisa Bapak ceritakan apa masalah Bapak dalam kelas yang Bapak maksud? Saya kesal Pak dengan murid saya dalam kelas yang seringkali membuat atraksi yang tak menyenangkan hati saya. Saat saya mengajar, ada murid yang tidur dan ada juga yang mengganggu temannya. Oh ya, tadi Bapak menyebutkan bahwa murid Bapak di kelas tidak aktif mengikuti pelajaran matematika. Mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa kondisi mereka sampai tertidur dalam kelas dan mengganggu murid lain? Setelah saya pikir-pikir Pak, mereka itu bosan mengikuti pelajaran saya yang monoton. Saya masih menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. Saya tidak menggunakan ice breaking, tidak menggunakan LKPD, dan model pembelajaran yang membuat mereka bisa betah belajar dalam kelas. Baik Pak. Jadi saya sebenarnya menghargai usaha yang Bapak sudah lakukan selama ini. Kira-kira menurut Bapak selama ini, Bapak jika diurut menggunakan angka dari 1 sampai 10 itu, Bapak kira-kira berada pada angka keberapa ya Pak ya? Menurut saya Pak, saya masih berada di angka 4 Pak. Oh, angka 4. Bisa Bapak jelaskan ke saya, Bapak di angka 4 itu seperti apa itu Pak masalahnya? Yang pertama Pak, saya belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu pedagogik, tentang model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran saya Pak. Media pembelajaran yang inovatif dan cara membuat LKPD yang menarik minat murid untuk belajar. Baik Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki kondisi kelas Bapak ke depan? Atau murid di kelas Bapak ingin diperlakukan seperti apa nantinya? Menurut saya perlu melihat tujuan pembelajaran, lalu melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya dalam kelas. Selain itu, saya seharusnya melibatkan mereka dalam menetapkan tujuan pembelajaran terkait dengan penggunaan metode pembelajaran dalam kelas, dan juga melibatkan mereka dalam mencari solusi atas kendala yang saya alami dalam kelas dengan cara melakukan refleksi diri, baik itu dilakukan oleh murid dan juga saya, Pak. Bagus itu, Pak. Oh ya, Bapak tadi mengatakan akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kelas ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Insya Allah Pak, dalam waktu dekat.
saya juga telah mendapatkan beberapa cara yang saya dapat dari teman sejawat, dari rekan sejawat terkait kebutuhan belajar murid. Selain itu, saya telah belajar beberapa topik di aplikasi PMM, bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid saya dalam kelas. Baik, Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kebutuhan murid yang Bapak sebut tadi beragam itu, Pak? Kebutuhan belajar murid itu kan Pak ada tiga. Yang pertama kesiapan belajar murid, kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid atau modalitas belajarnya. Pada kesempatan ini mungkin saya ke depan nanti saya akan fokus dulu pada kesiapan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik sederhana secara lisan terkait dengan materi prasyarat bilangan berpangkat. Selanjutnya saya akan melakukan tindak lanjut atas data tersebut dengan membagi menjadi empat kategori, yaitu melampaui kemampuan prasyarat, memenuhi kemampuan prasyarat, dan memenuhi sebagian kemampuan prasyarat, dan juga yang belum memenuhi kemampuan prasyarat. Baik. Menurut saya itu rencana yang bagus, Pak. Bapak tadi menyebut bahwa Bapak akan melakukan asesmen diagnostik ya, dan setelah itu Bapak akan melakukan tindak lanjut. Kira-kira ya Pak ya, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut nih Pak? Ya, baik Pak, kami di sekolah memiliki komunitas praktisi yang sudah berjalan. Saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat saya. Saya berharap saya mendapatkan masukan dari guru lain yang mungkin memiliki masalah yang sama dengan saya. Saya akan meminta kepada salah satu rekan sejawat yang akan berperan sebagai observer atau pengamat untuk memastikan bahwa saya telah melakukan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebagai tambahan Pak, pada akhir proses pembelajaran saya akan melakukan refleksi diri untuk terus melakukan penilaian berkelanjutan. Baik Pak, jadi luar biasa sekali Bapak. Jadi tadi kan Bapak menyebutkan banyak hal yang akan Bapak lakukan. Jadi kira-kira nih Pak, yang memungkinkan Bapak akan lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa Pak? Saya akan menyiapkan diri dengan baik Pak. Saya akan mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen diagnostik di aplikasi PMM. Saya juga akan mempelajari berbagai hal terkait dengan pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan juga penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi murid untuk belajar. Baik, luar biasa sekali Bapak. Jadi tadi kan kita sudah obrol banyak nih Pak. Kira-kira nih Bapak sudah dapat apa dari obrolan kita tadi nih Pak? Saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya alami dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dari kegiatan refleksi tersebut, saya dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar dan juga melibatkan proses kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas praktisi. Baik Pak, semoga apa yang Bapak akan lakukan nanti berjalan lancar ya. Amin Pak. Oh ya Pak, saat ini mungkin kita akhiri dulu, nanti kita lanjut di lain waktu Pak ya. Iya Pak, iya. Iya, Terima baik kasih Pak. Pak. Ya, ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adham dan juga Pak Darmo, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas percakapan yang sudah dilakukan tadi. Saya melihat dari coach dan juga coaching, tentunya coach sendiri sudah melakukan skenario coachnya dengan menggunakan alur tirta. Di antaranya sudah tercermin adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu artinya sudah ada kesempurnaan dalam proses coaching ini. Selain dari itu juga sebagai coaching atau Pak Darno, dengan adanya kebutuhan murid sesuai dengan profil belajar Pancasila dan juga pengembangan diri di banyak hal yang sudah disampaikan tadi, dan
selama proses coaching sudah mendapat hal baru dan juga pun dilakukan ke depan. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adam. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat kok Pak. Iya, kelihatannya Bapak murung. Kurang bersemangat ya Pak hari ini. Iya nih Tadi Bu. Bapak mencari saya. Ada masalah apa ya Pak? Iya Bu. Saya sedang kepikiran nih Bu soal hasil pembelajaran murid-murid di kelas 11-3 Bu. Akhir-akhir ini kok minat literasi mereka menurun. Padahal kan saya sudah membantu mereka dengan mengirimkan file materi melalui grup WA kelas. Tapi setelah saya mencoba untuk mengevaluasi, kok hasil formatifnya masih di bawah standar nilai mata pelajaran, Bu. Untuk itu saya mencari Ibu. Saya berharap Ibu bisa bersedia mendengarkan curhatan saya. Apakah Ibu punya waktu untuk saya? Tentu Pak, ada waktu. Insya Allah saya bersedia mendengarkan cerita Bapak. Kebetulan hari ini saya belum ada kerjaan Pak. Oh ya, kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini apa ya Pak? Ya, dengan percakapan kita ini saya berharap Bu bisa mendapatkan ide-ide terkait dengan cara meningkatkan minat literasi murid di kelas 11-3 agar berdampak pada keterampilan berdiskusi dan pengetahuan. Karena materi pun sudah saya siapkan tetapi ya masih saja ada kendalanya Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan ide. Nah, untuk meningkatkan minat literasi di kelas 11-3. Bagaimana dengan kelas 11 yang lain, Pak? Iya benar Bu. Saya ingin murid di kelas 11-3 lebih peka terhadap aktivitas literasi. Kalau di kelas yang lain, yang saya ajar itu partisipasi pada kegiatan kelasnya berjalan baik-baik saja Bu. Makanya saya bingung. Baik, dari yang Bapak ceritakan, Bapak ingin menemukan cara lebih memotivasi siswa ya untuk memiliki minat literasi yang lebih. Bapak merasa sudah menerapkan berbagai metode yang tepat dengan membandingkan kelas 11 dengan yang lain, dan tujuan pembelajaran Bapak yang ini Bapak capai, apa seperti itu, Pak? Iya benar Bu, benar sekali. Nah, menurut Bapak jika mengumpamakan dari kategori 1 sangat kurang, kategori 2 itu kurang, 3 itu cukup, nah 4 itu baik, dan kategori 5 itu sangat baik. Kira-kira murid minat belajar kelas 11-3 itu saat ini berada pada kategori berapa, Pak? Iya Bu, menurut saya saat ini mereka tergolong kurang memiliki minat. Jadi ya mungkin ya Bu ya di kategori 2 gitu Bu ya. Oh, kategori kurang ya, Pak. Maksudnya yang bagaimana ya, Pak? Jadi dari pengalaman saya nih Bu, setiap kelas yang saya ajarkan dengan berbagai metode pembelajaran, misalkan nih Bu, ketika saya menerapkan problem basic learning, nampak yang aktif itu hanya beberapa murid saja Bu, yang memiliki keterampilan kerja dan diskusi serta komunikasi yang baik. Mereka menguasai materi sebagai hasil dari proses literasi. Namun pada kelas 11-3 ini Bu, sebagian besar murid cenderung lebih pasif karena kurang menguasai topik sehingga tidak dapat melakukan presentase hasil telah masalah dengan baik Bu. Jadi, sebagian besar murid Bapak, khususnya di kelas 11-3 itu, masih belum memiliki minat literasi yang baik, dan dia berdampak pada hasil belajar di kelasnya. Kira-kira Bapak inginkan peningkatan literasi murid itu bisa pada kategori berapa, Pak? Iya Bu, jadi tentunya saya ingin kedepannya akan tumbuh menjadi lebih baik ya kira-kira di angka 4 atau 5 cukup Bu. Baik, Pak. Jika Bapak amati potensi, kekuatan, atau peluang
di sekolah Bapak, apakah bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kemampuan literasi? Iya Bu, kebetulan di sekolah saya itu perpustakaannya sudah terakreditasi karena telah menerapkan platform perpustakaan digital. Di sana juga tersedia wifi sekolah yang menjangkau semua area belajar. Kami juga memiliki taman P5 yang tersedia spot diskusi di luar kelas Bu. Kami pun memiliki 3 orang guru penggerak yang mungkin ya saya bisa ajak ya kira untuk bisa bekerja sama untuk mendorong para murid di sekolah kami itu untuk ya lebih aktif untuk berliterasi. Itu Bu. Wah, menarik tuh Pak. Selain memanfaatkan platform perpustakaan digital yang dikelola oleh sekolah, memiliki juga Taman P5 untuk belajar dan diskusi dengan murid-murid di area terbuka. Apakah Bapak terpikirkan ide lain? Ide lain Bu. Jadi ide lain yang gimana Bu ya? Kira-kira Ibu ada saran nggak untuk saya? Mungkin ada hal menarik dari program guru penggerak yang sedang Bapak ikuti sekarang yang bisa membantu, Pak? Oh iya Bu, benar sekali Bu. Saya baru kepikiran nih Bu. Mungkin saya akan bisa coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Nah, bagus tuh, Pak. Jadi, Bapak akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya di dalam kelas. Eh, Mungkin seperti itu, Pak. Ya betul Bu. Sepertinya untuk sementara itu Bu ya yang paling cocok. Jadi, rencana Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Ya setelah kita obrol ini Bu ya, saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tadi sudah saya sebut. Di antaranya kepala perpustakaan yang mengupdate lebih banyak judul buku mata pelajaran dan judul buku umum yang memotivasi murid mengunjungi platform perpustakaan digital. Ya, saya juga akan tentunya berkoordinasi dengan operator lab komputer dan juga bertanggung jawab terhadap pengaturan jaringan wifi sekolah serta rekan sejawat eh, guru penggerak di sekolah agar mengintensifkan budaya belajar yang positif. Mungkin memperkuat literasi juga termasuk diantaranya adalah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menggairahkan minat literasi murid di kelas Bu. Yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Pak? Oh, mungkin yang akan saya coba dalam waktu dekat ini pembelajaran berdiferensiasi sebab jangka pendek bisa diukur dan dievaluasi Bu. Eh, Kapan kira-kira Bapak bisa mencobanya? Ya mungkin setelah obrolan ini saya akan melihat-lihat lagi modul ajar yang sudah saya buat Bu. Selanjutnya saya akan menganalisis kesiapan pembelajaran terlebih dahulu untuk memetakan kondisi kesiapan belajar murid. Jadi ya efektifnya minggu depan kali Bu ya. Baik, minggu depan ya Pak. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Ya, saya akan berkoordinasi dengan pengelola lab untuk meminjam beberapa perangkat laptop yang akan saya gunakan ya khususnya pada murid yang memiliki gaya belajar visual Bu. Bagus itu Pak. Saya berharap dengan pembelajaran yang berdasarkan pada gambar gaya belajar murid dan membuat mereka lebih nyaman, mungkin mereka akan termotivasi untuk mencari informasi baru sebanyak mungkin. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Bu ya. By the way, akhirnya saya dapat ide untuk menyelesaikan masalah saya di kelas Bu. Alhamdulillah Pak. Baiklah Pak Adam, apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi? Nah, untuk saat ini Bu, saya rasa cukup dulu ya Bu ya. Iya, baik Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Pak, nanti kalau ada perlu jangan ragu menghubungi saya lagi. Begitu ya Pak Adam. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan memaparkan sedikit percakapan antara Ibu Anita dan Pak Adam. Yang pertama, Ibu Anita sebagai coach sudah terlihat kompetensi sebagai coach, yaitu yang pertama hadir secara penuh di depan koci
kemudian mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Adam. Kemudian dari hasil mendengarkan tersebut, Coach yaitu Ibu Anita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Adam, dan ini adalah tujuan dari coaching, bagaimana coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dali, saya persilahkan. Iya, baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja, langsung saja terkait dengan Mic-nya Pak, mic. proses. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit saja kaitannya dengan Pak Adam dengan Ibu Anita sebagai coach dan coaching. Apa yang sudah dilakukan atau pembicaraan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot diantaranya adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sana terlihat jelas tujuannya adalah meningkatkan literasi. Identifikasinya menerapkan berbagai metode untuk mencapai literasi tadi. Tanggung jawab adalah mampu memotivasi murid untuk mengunjungi platform perpustakaan digital. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ini dapat mencari solusi jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang diinginkan sebagai coaching. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Darno dan Pak Muhammad Ali serta coach saya pada sore hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dali? Apa yang bisa saya bantu hari ini, Ibu? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas 3 IPA Pak. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu Nita dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya Pak itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Ibu Nita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Baik. Apa yang menjadi tantangan Ibu Nita dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, Pak. Tantangan saya itu masih sulit mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran saya berlangsung, Pak Dali. Baik. Kira-kira apa yang Ibu Nita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi, Pak. Bagaimana mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung tadi, Pak. Baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Ataukah apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikirnya karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, Pak. Ya, jika demikian, Ibu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Ibu Nita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya, Pak. Saya akan mencoba menerapkannya, Pak. Selain itu, Ibu Nita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa. Iya, Pak. Saya akan melakukannya
bagaimana Bu Nita? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran tentang strategi menghadapi kelas 3 MIPA ini. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan lagi Bu? Untuk saat ini saya rasa cukup dulu Pak Dali. Baik, Ibu Nita, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas ide dan gagasannya. Sama-sama Bu. Ya, Iya, dipersilakan. Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mensupervisi Pak Muhammad Ali sebagai coaching dari Coach Ibu Anita ya. Jadi kalau saya perhatikan dari obrolan percakapan coach dan coach pada kesempatan ini, Pak Dali sebagai coach sudah berusaha mendengarkan dan menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot yang menuntun coach untuk mengungkapkan permasalahannya. Jadi saya lihat coach juga berusaha untuk menjawab, mengeluarkan permasalahannya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tujuan yang disampaikan di awal tadi. Jadi saya ucapkan selamat untuk coach dan coach pada kesempatan ini. Terima kasih, cukup dari saya sekian. Pak Darno, ada tambahan? Ya, baik. Tambahan dari saya sama seperti Pak Adam. Jadi sudah terlihat dari kompetensi sebagai coach di mana Pak Dali telah hadirkan diri secara penuh di depan coachnya, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, potensi tersebut dapat membuat coach menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Begitu saja. Kemudian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.